Hari ini makan bergizi sudah mencapai 36,2 juta penerimaan manfaat. Jadi kalau diambil statistik adalah 0,0007 atau 0,0000. Artinya program ini 99,99% berhasil. Terima kasih Anda masih bersama kami di laporan khusus 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Yang menjadi program andalan dari Presiden Prabowo adalah makan bergizi gratis. Catatannya menurut Presiden 36,2 juta penerima manfaat MBG. Namun ada catatan pula bahwa 70 triliun anggaran MBG tahun ini tidak terserap. Sudah ada Pak Menko di samping saya. Apa yang menjadi, apakah catatan 70 triliun anggaran MBG ini benar tidak terserap? Dan apa yang menjadi penyebabnya Pak Menko? Tadi saya di pengantar sudah menyampaikan ini sesuatu yang mendasar, besar, berdampak luas, tentu tidak mudah. Ya. Kan harus ada reformasi di bidangnya, kemudian masih banyak agen-agen perubahannya, organisasinya masih ditata, tentu perlu waktu. Oleh karena itu tahun ini target 82,9 juta dengan 33 SPPG atau dapur. Sekarang tadi Bapak Presiden sudah menyampaikan baru 36 juta lebih dengan SPPG-nya 12.000 sekian ya. Kemungkinan untuk mencapai 82,9 itu tentu perlu waktu tambahan. Saya perkirakan sampai Maret tahun depan. Oleh karena itu tahun depan 335 triliun anggarannya. Tahun ini dari 71 ditambah lagi 100 sekian, tapi yang 70 diperkirakan tidak akan mampu dibelanjakan karena tadi ini suatu yang luar biasa. Ini pun baru 36,2 ya. Kita masih ada waktu 2 bulan lebih lagi. Kira-kira itu anunya ya. Oke, yang menjadi target dari pemerintah adalah pada bulan Maret 2026 ada 82,9 juta penerima manfaat makan bergizi gratis. Tapi yang menjadi catatannya adalah ketika dalam 1 tahun belakangan ini kita menerima ada sejumlah siswa yang keracunan, Bapak. Apakah di target Maret 2026 ini sudah bisa terrealisasi tanpa ada satupun masyarakat Indonesia yang terdampak negatif dalam hal ini keracunan? Mungkin dari Selios bisa menjawabnya. Keracunan adalah masalah di hilir ya. Problem dari MBG ini adalah masalah di hulunya, tata kelolanya. Dari mulai bagaimana program itu dimulai, siapa pelaksananya, SPPG-nya siapa, ahli nutrisinya siapa. Jadi kritik paling signifikan dari masyarakat, dari publik adalah soal tata kelola MBG ini. Itu satu, itu harus diperbaiki. Yang kedua, saya kira tidak relevan menggunakan berapa jumlah penerima sebagai estimasi, evaluasi bahwa program ini positif. Karena kita harus jelas bahwa kalau memang ini stuntingnya turun berapa persen. Tapi tunggu, kalau bicara program positif, tujuannya kan baik. Kita ingin meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Saya setuju. Program meningkatkan gizi adalah kewajiban negara. Tapi satu hal adalah kita memastikan bagaimana uang ini sampai ke masyarakat. Itu satu hal. Dan yang kedua, ini bukan program makan gratis sebetulnya. Ini adalah program dibayar oleh uang rakyat yang kemudian kita harus pastikan sampai ke piring dan kemudian masuk ke tubuh anak-anak kita dengan bergizi gitu ya. Nah sekarang saya kira ada problem signifikan dari bagaimana program ini disalurkan. Dan kalau kita lihat, kita tanya ya, ini studi yang kami lakukan. Kalau ibu-ibu ditawarkan 5 opsi, apakah mereka lebih memilih cash, pendidikan gratis, bantuan kesehatan orang tua dan anak, dan subsidi untuk kebutuhan sekolah. MBG itu ada di peringkat keempat. Masyarakat lebih butuh cash, supaya orang tua bisa membelanjakan uangnya untuk makanan anak-anaknya. Jadi yang paling Tapi tahu. jika diberikan cash, Ya. apakah betul diberikan makan atau belanja makan bergizi gratis? Apakah tidak ada
potensi untuk dibelikan kebutuhan lain? Problem dari negara adalah terlalu suuzon pada masyarakat. Jangan bilang bahwa masyarakat bawah itu tidak bisa Oke, mengelola uangnya. ditahan. Mereka sangat-sangat pintar mengelola uangnya. Oke, silakan Pak Menko, boleh dijawab. Ya, semua sudah melalui kajian, semua ada pilihan-pilihan dan pemerintah sudah memutuskan pilihannya, caranya dengan seperti ini yang kita lakukan. Karena banyak pertimbangan-pertimbangan dan ini kan bukan baru, sudah hampir setahun lebih sebelum dipraktekkan sudah ada kajian-kajian. Yang tadi seperti disampaikan itu juga dulu pertimbangan-pertimbangan. Tapi ini sudah diputuskan melalui diskusi yang panjang, ini yang terbaik gitu. Nah, oleh karena itu tadi saya menyampaikan baru 3-4 hari ini saya diminta untuk menjadi ketua tim untuk koordinasi. Kalau tadi 100% badan yang melaksanakan, ini kita bagi ada penyelenggaraan. Penyelenggaraan nanti dipimpin Pak Dadan, ya. Apakah di situ nanti sudah sempurna atau belum, tentu kita evaluasi. Karena ada juga di daerah tertinggal, terluar, termiskin, sekolahnya jauh-jauh, nggak mungkin 3.000 kan? Ya. Nah, itu mungkin bisa 2.000, bisa 1.500 atau bisa 500. Itu tentu akan kita evaluasi. Yang kedua tadi pengawasannya. Tadi Bapak Presiden kan pidatonya panjang, cuman dicuplik sedikit. Nanti bisa salah paham tuh atau pahamnya salah kan? Karena Bapak Presiden bukan soal angka berapapun, Bapak Presiden kita tidak ingin anak-anak Indonesia keracunan. Oleh karena itu ini akan disempurnakan terus. Maka nanti ada pengawasan. Pengawasan itu tentu ahlinya Kementerian Kesehatan dan jaringan sampai ke desa itu ada Kementerian Dalam Negeri. Sehingga nanti ada Menteri Dalam Negeri, aparaturnya gubernur, ada bupati wali kota sampai camat sampai kepala desa. Sementara soal keracunan nanti ada puskesmas, ada dinas kesehatan. Ya ini nanti semua akan satu tim dalam bidang pengawasan. Kemudian tadi tata kelola. Tata kelolanya memang ya kita akui karena ini badan baru. Ya, reformasi tentu perlu organisasi yang bagus, perlu disempurnakan kan. Perlu agen-agen perubahan yang satu visi, satu perjuangan, satu tertib lah ya. Nah, oleh karena itu nanti tata kelola sekarang sedang dirumuskan. Setelah ada tim koordinasi, saya akan memimpin koordinasi untuk melahirkan satu tata kelola nanti bersama Seknek dan Sekap agar tata kelola ini betul-betul sesuai dengan apa yang kita harapkan. Melihat pengalaman beberapa saat ini yang kita rasakan. Oke. Berhubungan dengan tata kelola sendiri, Mas Derajat, sebenarnya ada nggak sih tata kelola ini juga dihubungkan dengan anggaran begitu? Karena kan ada 70 triliun yang akhirnya anggaran MBG ini diserahkan lagi, dikembalikan lagi oleh Kepala BGN karena tidak terserap. Ini kira-kira kenapa? Padahal kan seharusnya kata Pak Prabowo bilang biasanya ini masing-masing anggaran kementerian lembaga dihabiskan begitu. Tapi ini justru sebaliknya dibalikan. Ya inilah kalau persepsinya sudah terburu negatif sebelumnya ya, dihabiskan disalahkan, dikembalikan disalahkan. Ya, dikembalikan karena memang melihat kenyataan di lapangan ada beberapa tata kelola yang perlu diperbaiki. Pak Menko sekarang ditugaskan mengkoordinasikan itu semua. Jadi ya wajar kembalikan karena dibutuhkan di tempat lain. Tapi satu hal kunci ya tadi Mbak Afu menyatakan ini perlu di grassroots. Mungkin satu saat Mbak Afu akan saya ajak ketemu ibu-ibu yang sangat produktif sekali. Nah, mindset kita harus kita rubah. Jangan kita hanya berpikir adik-adik ini yang adik-adik anak-anakku ini semua ya, hanya jangan berpikir menjadi pekerja. Jadi lapangan pekerjaan jangan hanya diciptakan oleh perusahaan saja. Mereka bisa menjadi pencipta lapangan kerja kok. Dan saya melihat sendiri, saya jalan sendiri, saya baru pulang dari 8 kota ya, melihat sendiri bagaimana ekonomi rakyat di bawah itu bergerak, hanya kita perlu membantu dan itu satu reformasi, satu perubahan yang dilakukan Pak Prabowo. Nah, satu hal kunci lagi ya, bahwa Presiden dan Wapres dengan para Menko dan para Menteri itu sekarang melakukan perombakan yang mendasar yang seperti disampaikan oleh Pak Zul tadi. Ibaratnya Presiden itu melakukan disrupsi, mungkin bisa dikatakan begitu. Karena apa? Karena banyak tata kelola, banyak Presiden kan sering mengatakan bocor. Presiden sering mengatakan jangan rakus dan sebagainya. Banyak hal-hal yang tidak benar yang kita lakukan di masa lalu. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi kita tahu KKN begitu luar biasanya segala macam. Nah, jadi
ketika perombakan itu dijalankan, bahwa pada saat itu ada efek negatif, itu wajar. Sama seperti ketika kita sedang membongkar jalan, bikin jalan, ada yang macet, ya wajar gitu loh. Karena selama pembangunan jalan itu macet, tapi setelah jalan itu jadi, itu akan lancar. Jadi setelah perombakan yang dilakukan oleh Presiden ini berjalan, insya Allah nanti akan lempeng. Orang nggak akan lagi bisnis kong kali kong. Dampaknya- Oke, jadi artinya jangan terburu-buru menilai begitu ya Mas? Iya, dan Gimana, Saya Pak Menko? bisa bicara dampaknya ya. Karena programnya itu kebijakan Bapak Presiden itu mendasar dan terkait satu dengan yang lain. Negara harus kuat, maka lahirlah Danantara. Anak-anak kita kalau mau bersaing dengan dunia harus gizi cukup, badan kuat, otak cerdas, kan gitu. Nggak mungkin dengan IQ kita 80 kita bisa bersaing, maka gizi. Kalau gizi harus cukup, 82,9 harus kita berikan gizi yang cukup, maka kita harus swasembada pangan. Ya, pangan dalam artian luas. Nah, kalau kita sudah swasembada pangan itu ada karbohidrat, ada protein. Kita akan bikin desa nelayan sampai 2.000, Oke. akan bangun 20.000 hektar nanti tambak di sini, belikan tangkap, termasuk garam dan seterusnya. Itu akan selain terkait. Nah, kalau itu sudah apa? Ekonomi harus bergerak dari desa. Oke. Maka lahirlah Kopdes. Ya. Koperasi Desa Merah Putih, Oke. Koperasi Kelurahan Merah Putih. Sekarang anggaran, bayangkan sekarang anggaran itu hampir 1.400 triliun kurang sedikit itu langsung kepada rakyat. Tapi ini benar di 81.000 desa nih, Kopdes ini. 81.000, 70.000 desa, sisanya 10 ribuan kelurahan. Ya, ada 240 triliun nanti untuk Koperasi Desa Merah Putih untuk memotong rantai pasok yang panjang, untuk mengikis tengkulak-tengkulak yang ada di desa, untuk memotong rentenir-rentenir, itu tentu perlu kerja. Artinya Pak Zulhas ini adalah sebenarnya saling keterkaitan begitu ya, tapi kemudian Nah, jangan sekarang bayangkan, menilai. tadi saya mengatakan nanti orang akan tumbuh pengusaha-pengusaha sayur, pengusaha ikan, pengusaha ayam, ya kan, cabai dan lain Ya. sebagainya. Ya. Belum nanti Brokoli. kalau sekarang lagi dikaji, tapi yang baru bicara Pak Bahlil ya. Oke. Menteri jadi SDM itu mengenai apa Pak Rosan, rencana nanti campuran kalau B50 sudah direncanakan, campuran nanti ya, belum sekarang. Itu etanol atau metanol. bensin, Maka kita oke. perlu nanti kebun mungkin. Perlu ada satu episode lagi kayaknya ya, Wah. untuk Pak Bahlil ya. Tapi berarti artinya Mbak Afu Karena kata adalah kita ini masa Ya. depan kalau menurut saya Ya. lihat yang kita kerjakan ini, kata orang bilang mana mungkin sih tumbuh 6%. Nah, kita 4 tahun setahun bisa suasembada Oke. pangan. Cita-citanya. jadi artinya ini adalah Jadi kalau 6%, 7% insya Allah bisa. Oke, masih Amin, kita tepuk tangan dulu. Bisa Kalau sampai memang- ke 8 Kalau memang cita-citanya baik adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Iya, Seperti itu ya udah dan- ya. Ya Dan harus jangan rakyat, juga- kalau enggak untuk siapa dong? Nah, dan jangan juga katanya Mbak Afu meminta publik jangan terburu-buru juga nih untuk memberikan penilaian. Ya, jadi betul MBG ini sebenarnya punya potensi yang sangat besar ya Pak Menko, bukan hanya untuk memenuhi tadi kebutuhan gizi tapi juga sebagai alat stimulus fiskal gitu Betul. sebenarnya kan ke ekonomi dan juga redistribusi ketika dia memang benar-benar mengaktifasi rantai pasok lokal. Iya. Nah, tapi sebagaimana kita diminta untuk tidak menilai terlalu cepat, Oke. kita juga penting untuk menilai apakah negara punya kapasitas belajar. Jadi betul ketika dimulai MBG kan sudah 1 tahun lebih yang lalu begitu kan, ketika tadi Pak Menko sampaikan ada keputusan-keputusan pertimbangan yang diambil di titik itu, tapi dari titik itu sampai hari ini kan sudah 1 tahun kita belajar banyak hal begitu ya Pak Menko. Jadi kalau di kebijakan publik mungkin kita bilangnya state capacity gitu kan, untuk belajar untuk melakukan iterasi terhadap apa yang data-data baru di lapangan. Nah artinya mungkin dalam konteks tata kelola, arsitektur tata kelola, dalam konteks standarisasi kebersihan, dalam konteks operasionalisasi siapa pelaksananya, itu ada banyak aspek yang sekarang kita sudah lebih belajar dan pertanyaannya apakah kepala negara maupun ya pelaksananya gitu ya mau belajar dan benar-benar mendengarkan input dari berbagai Tapi- ahli berdasarkan data di lapangan. Tapi Anda optimis ketika target dari Pak Menko adalah 82,9 juta di Maret 2026 MBG ini bisa berjalan tanpa kendala ya Pak? Saya kira sebagaimana pendekatan inovasi dan iterasi tadi, harusnya di titik ini kita jangan khawatir apakah skala besarnya tercapai. Harusnya di titik ini kita pastikan pada skala kecil. Bahkan kalau dalam konteks inovasi kan kita pilot dulu biasanya. Di prioritas, misalnya di provinsi prioritas atau di lokasi-lokasi prioritas, kita bisa menjalankan dengan standar yang baik gitu, standar yang benar-benar tinggi. Baru kemudian dari tahun ke tahun kita mengembangkan lebih lanjut. Jadi justru Saya pendekatannya setuju bukan itu. skala di hari Itu ini, pendapat skala itu di setuju. tahun keempat. Dan itu memang betul harus begitu.
Nah, kita kan setelah ini belajar banyak, maka lahirlah Kepres Koordinasi, kita akan menyempurnakan tata kelolanya, belajar dari yang terjadi. Ya. Misalnya di 1 tahun belakangan ini ya. perkotaan seperti kota-kota itu ternyata lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Karena kesadaran masyarakatnya tinggi. Tapi di kabupaten misalnya mungkin kurang ya. Nah, itu juga SPPG-nya nggak begitu diawasi sehingga banyak terjadi masalah gitu. Nah itu semua kita perbaiki. Maka nanti tata kelolanya disempurnakan. Itu Ibu siapa namanya itu bagus. Mbak Afu. Oke, tapi pertanyaan selanjutnya adalah Pak Menko, pada saat sekarang kan 70 tes saja dikembalikan lagi oleh BGN begitu ya. Bahkan di tahun depan sebenarnya juga justru angkanya juga beberapa kali lipat lagi lebih tinggi untuk program MBG ini. Nah, bagaimana ini kemudian di sini saja ada pengembalian 70 T. Tahun depan Penyerapannya. saja 300 Masih lebih T ya. penasaran Ini 70 nanti dulu ya Pak Zulhas. Masih penasaran. Tapi Saya jawab deh yang itu. Oke, Oh, nah, tapi nanti usai saja jeda ya. kita masih akan kembali membahasnya soal makan bergizi gratis. Apakah anggaran besar yang akan digelontorkan pemerintah bisa terserap dengan baik dan masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak, menjadi masyarakat pintar? Tetap bersama kami.